selanjutnya, kalau kita tadi udah ngobrolin masalah sekolah ibu, Pak. Nah, kira-kira nih dampak apa yang terjadi ketika hal-hal anak tadi ya yang kita bahas itu tidak terpenuhi atau ditangani secara baik di usia golden age seperti apa, Pak? Jadi ada teori motivasi Maslow tadi ya. Kebutuhan yang harus terpenuhi, satu, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan dan aktualisasi. Kalau ini tidak terpenuhi, orang akan cenderung mencari ya seseorang tersebut akan mencari satu kayak keseimbangan. Ada rasa kurang yang dia ingin penuhi gitu ya. Contoh misalkan gini, kebutuhan rasa aman tuh bagi Maslow itu kebutuhan. Seperti juga kalau orang kekurangan vitamin A maka dia akan rabun. Nah gitu ya, kekurangan vitamin C dia akan sariawan gitu. Nah begitu juga sama kalau kebutuhan jiwanya nggak terpenuhi, misalkan kebutuhan rasa aman, maka dia akan sebenarnya dia juga mengalami defisiensi itu, mengalami ada yang kurang dalam dirinya dan dia akan mencari itu. Ya, misalkan ya kalau kita sekarang fenomena banyak orang nongkrong, banyak apa misalkan ramenya kafe, ramenya tempat orang kumpul-kumpul. Oke, mungkin itu satu sisi sebuah tren, tapi bisa jadi ada kebutuhan rasa aman dia tidak tercukupi ketika di rumah. Ya. Sehingga dia mencari kekurangan itu di luar. Ya. Mungkin dengan teman sebaya atau mungkin mencari tempat di tempat-tempat di mana dia bisa di suatu tempat itu dia merasa nyaman. Nah, bukan di rumah gitu. Kalau orang di rumah itu cukup, mungkin dia menarik orang lain ke rumahnya atau dia di rumah itu sudah memberikan kenyamanan, kecukupan sehingga dia nggak butuh mencari lagi, atau dia mencari itu karena kepentingan tertentu, misalkan ada apa study club atau ada tugas yang kita bareng-bareng, itu lebih karena kebutuhan, karena ada kepentingan maksud saya. Ya. Tetapi kalau dia rasa kurang itu biasanya di rumah nggak nyaman, ya inginnya kabur terus di rumah, pergi-pergi terus, ya ini salah satu ya. Termasuk hal-hal yang lain juga gitu ya. Nah kalau kita lihat hari ini banyak remaja kita mengalami masalah mental ya. Bisa dicek di Google ada 15 juta remaja itu mengalami masalah mental, 2,5 juta diantaranya mengalami gangguan jiwa ya. Kenapa bisa begini gitu ya? Isu kesehatan mental ini sangat lekat kaitannya dengan Gen Z. Ya mungkin Gen Z ya. Sebenarnya siapapun secara umumnya ketika ada faktor-faktor yang kurang di keluarga ya, terutama kebutuhan dasarnya tadi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, ya dia mencari itu di luar gitu ya. Yang kalau itu didapatkan, kalau enggak ya apa saja bisa terjadi gitu ya. Nah, termasuk fenomena masalah mental tadi itu mungkin ada perkembangan psikologi yang sebenarnya tidak terpenuhi aja ya. Ketika di rumah misalkan nggak hangat, orang nggak bisa misalkan curhat ya, karena dalam bayangan kalau mengikuti Maslow tadi kayak rumah itu sebenarnya kayak benteng pertahanan jiwa gitu ya. Yang awal kalau di situ dia nggak mendapatkan, dia akan pasti lari keluar. Kalau di luar nggak dia dapatkan, bermacam-macam bentuknya nanti. Nah, ketenangan itu bisa dalam bentuk nanti bisa alkohol, bisa kenakalan, bisa geng, bisa apa. Itu pasti ada hal yang tidak terpenuhi. Ketika di rumah tidak ada penghargaan, ya ini kebutuhan penghargaan itu kalau menurut Maslow itu kebutuhan pokok, kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kalau tidak, dia ingin mencari penghargaan di tempat lain, ya. Misalkan nih kalau ada orang, seringkali kan kita nongkrong ada orang berhias baju, rambutnya di ini ya, pakaian macam-macam gitu kan, atau pakai membuat kelompok-kelompok tertentu ya, geng motor, geng apa, itu sebenarnya dia mendapatkan penghargaan di situ, ingin mengatakan nih loh gue
gitu loh. Keakuan itu ingin dia tunjukkan karena dia nggak mendapatkan ruang penghargaan ketika dia di rumah. Dia mencari di luar, nih aku, agar orang memperhatikan karena nggak ada tempat yang memperhatikan dia. Ini berbagai fenomena yang terjadi ya. Nah kalau situasi itu nggak terpenuhi di luar juga, ya potensi masalah-masalah mental tadi. Iya. Anak introvert, anak mengalami kecemasan karena nggak ada pertahanan jiwa yang dia miliki. Kemana dia akan bertumpu ketika di rumah nggak ada, di lingkungan juga nggak kondusif. Nah akhirnya dia telan sendiri dan itu menimbulkan problem. Ini beberapa dampak ketika pendidikan keluarga tadi nggak tumbuh dengan baik, ya, terutama di masa golden age tadi ya, di masa-masa kritis yang harusnya semua aspek terpenuhi, tetapi dia tidak mendapatkan. Ini Kalau di Indonesia sendiri gimana Pak Adip? Menurut Pak Adip, kondisi remajanya atau orang tuanya? tadi kalau lihat dari data aja ada 15 juta mengalami masalah mental, 2,5 juta sudah sampai ke tingkat gangguan ya. Itu angka yang sangat besar sekali. Angka pengguna alkohol di anak muda bahkan sekarang usia 10 tahun sudah mengenal itu ya. Narkoba, alkohol macam-macam itu betapa sebenarnya ada ruang aktualisasi menurut dia ya, dia mencari ruang aktualisasi yang tidak ia dapatkan ketika. Nah, ini yang terjadi apalagi ya kita melihat misalkan apalagi kalau keluarga utuh saja bisa melahirkan situasi kayak begini, apalagi keluarga yang broken ya. Maksudnya keluarga broken itu misalkan kalau kita lihat data angka perceraian itu begitu tinggi ya, baik nasional maupun lokal ya. Kita tinggal di Tegal sini, Tegal Brebes itu juga angkanya cukup tinggi dan selalu meningkat. Tidak semata ini soal keretakan sebuah rumah tangga, ini kan ada dampak bagi anak, nah, gitu loh. Juga kondisi kemiskinan, kemudian misalkan melahirkan misalkan juga banyak TKI, itu pasti ada faktor keluarga yang retak, yang tidak mampu anak itu terpenuhi semua kebutuhan jiwanya, ya. Jiwa, kebutuhan intelektual, kebutuhan apa saja di masa terutama di masa-masa yang masih masa kritis ya, yang harusnya mendapatkan asupan itu tercukupi. Nah itu yang Kalau menurut Pak Adip, tadi kan udah bahas peran orang tua Pak, yang kebanyakan luput dengan pengetahuan tentang Golden Age dan lain-lain. Kalau menurut Pak Adip, peran negara itu gimana sih Pak? Tentang harusnya sih bagaimana sih menanggapi fakta seperti ini tuh? ini menarik. Kalau sebuah generasi ya, generasi kuat itu lahir dari keluarga ya. Artinya kalau generasi lemah itu pasti akan berpengaruh pada ketahanan negara juga, kemajuan atau apapun lah itu ya. Itu harusnya intervensi negara itu harus sampai keluarga. Gak bisa enggak. Negara sangat berkepentingan terhadap keluarga. Ya. Jadi intervensi bermacam-macam. Kalau kita lihat bagaimana di negara-negara maju ya, di negara-negara di Cina, kalau lihat di video-video itu bagaimana intervensi negara sampai di tingkat keluarga. Anak itu sudah sejak kecil sudah difasilitasi masalah intelektual, masalah kemampuan motoriknya, kemampuan itu semua sudah mulai dilatih dan itu bukan dipaksa loh ya. Maksudnya itu sebuah perkembangan yang memang dikondisikan ya, di mana negara ikut campur itu. Jadi kalau sekarang ada posyandu misalkan ada untuk memantau perkembangan fisiknya, tetapi kan nggak cukup fisik gitu ya. Bagaimana perkembangan jiwa anak, perkembangan mental anak, perkembangan intelektual anak di masa-masa ya sama ketika bayi ditimbang itu pada saat yang sama kebutuhan tidak hanya nutrisi tapi jiwanya, emosinya, kebutuhan sosialnya juga harus diperhitungkan oleh negara.
sejauh mana negara ikut intervensi, karena negara sangat berkepentingan. Kalau negara masa-masa kritis, masa-masa anak itu bisa selesai, bisa diselesaikan, negara akan lebih ringan ke depannya. Nah, gitulah contohnya. Edukasi Now Podcast, pinter itu penting.